Tapi tadi jadi host itu, Ya pun. jadi host sambil maju berarti. Oh, iya. Kita awali ya. Iya, Ustaz, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat yang dilimpahkan kepada kita, taufik dan hidayahnya. Semoga kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah amal soleh kita semuanya. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali ngaji kita. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya wa talib wa la awliya'i wa syuhada'i wa shalihin wa sahabati wa tabi'in wa la ulama'i wa musallifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa sallallahu sayyidi syahadil qadir jilani qatasallahu sirruhu thumma ila musallifi hadal kitab Syekh Jalaluddin al-Suyuti wa Jalaluddin al-Mahalli rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihima bi alamin ma bitarin amin thumma ila abi wa mi wa zawjati wa jami'alati wa ila syekhina Muhammad Hasbullah Abdul Syakur wa ila syekhina Ilhaj Ali Ma'asyur wa ila abina wa ummina wa zawjati wa jami' aulati wa jami' tullabi hadhihi al-majlis lillahi lahu wa lana al-fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Izin untuk share. Nah, kelihatan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laysa bidzallamin lil 'abid. Alladzina qalu inna Allaha 'ahida ilayna alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
فإنما توفون أجوركم يوم القيامة من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ali Imran ayat 181. Laqad sami'a demi sungguh-sungguh telah mendengar siapa Allah qaulal ladina akan ucapan orang-orang banyak qalu yang pada berkata siapa ladina innallaha sesungguhnya Allah itu fakirun fakir wa nahnu dan adapun kita itu aghniya'u kaya Allah sungguh telah mendengar ucapan orang-orang banyak. Orang-orang banyak itu adalah orang Yahudi yang mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sesungguhnya Allah itu fakir sedangkan kita ini kaya. Wahum adapun alladzina itu al-yahudu orang-orang Yahudi qalu yang pada mengatakan siapa al-yahud akan qaul lamma nuzilah ketika diturunkan apa mandalladzi yuqridullaha qardan hasana. Mana adapun barang siapa alladzi itu alladzi yang yuqridu yang meminjamkan siapa alladzi Allah kepada Allah qardan dengan pinjaman hasanan yang baik. Waqalu dan pada berkata siapa alladzina kana anas lau kana jika ada siapa Allah itu ghaniyan dan yang kaya itu mastaqrodna tidak mencari pinjaman siapa Allah kepada kita mastaqrodna istaqrodo yastaqridu itu kalau dalam syarafnya istaf'ala faedahnya adalah litolab untuk mencari atau meminta menuntut istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan wa huwa mustaf'ilun wa dhaka mustaf'alun istaf'il atastaf'il mustaf'alun istagrodna yastagrid istagrodo yastagridu istigrodon wa mustaqrodon wa huwa mustaqridun Padaka mustaqrodun istakrid latas takrid mustaqrodun. Sanak tubuh, jadi orang-orang Yahudi ini mengatakan ada ayat turun. Ayat turun itu isinya adalah man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Barang siapa ya yang mau meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman yang baik. Maksudnya pinjaman yang baik itu sebenarnya orang berinfak. Ini sebenarnya kalau yang namanya pinjaman itu Allah tidak
meminta, Allah tidak mengambil untuk harta milik, tetapi Allah itu meminjam. Artinya meminjam itu nanti pasti akan kembali. Oleh karena itu barang siapa yang mau misalnya berinfak, berkorban di dalam jalan Allah, ini berarti orang ini nanti akan mendapatkan pengembalian dari Allah, karena Allah di situ berstatus sebagai meminjam. Barang siapa mau meminjamkan kepada Allah. Jadi pemanahnya seperti itu, dan ini sebenarnya kembalinya kepada manusia. Bahkan Allah itu tidak hanya mengembalikan pokoknya, tetapi melipat gandakan terhadap apa yang telah tadi. Jadi tidak hanya pokoknya, kelipatannya bisa 10 kali lipat, bisa 100, bisa 700, bisa sampai kepada tak berhingga. Menurut ketentuan dari Allah sendiri. Cuma orang-orang Yahudi di situ memahami dengan keliru. Memahaminya apa? Kalau begitu Allah itu miskin, Allah itu fakir. Nah, kalau Allah meminjam kepada kita, kita adalah orang-orang yang kaya. Jadi ini ya, kalau yang namanya salah di dalam interpretasi, apalagi didukung oleh negative thinking sebelumnya, maka selalu saja yang dipakai itu bukan akal. Dalam bahasa tauhid yang digunakan itu adalah waham. Waham itu salah interpretasi, salah melulu, negative thinking, salah. Bahwasanya mengapa kok sampai mereka itu kebayang bahwa Allah itu fakir? Padahal dalam konsep Islam yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan, Allah itu pencipta langit dan bumi. Allah itu pencipta langit dan bumi dan seisinya. Menciptakan makhluk-makhluk baik manusia maupun hewan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, jin, setan, batu-batu dan seterusnya itu adalah ciptaan Allah. Menciptakan bintang-bintang, menciptakan ruang angkasa, menciptakan lautan dan seisinya. Ini adalah konsep ketuhanan yang oleh Nabi Muhammad diberikan kepada mereka. Tetapi dengan ungkapan ini itu sangat jauh sekali. Manusia yang kekayaannya sangat terbatas itu kemudian Allah ditaruh, Allah sebagai Tuhan diletakkan di bawah mereka. Sehingga harta bendanya itu lebih sedikit daripada apa yang dimiliki oleh mereka. Mereka menganggap bahwa Allah itu adalah zat yang miskin, zat yang fakir karena minta pinjaman kepada mereka. Dan hati-hati dengan bahasa-bahasa seperti ini adalah bahasa-bahasa kiasan. Bahasa kiasan itu sebenarnya bahasa yang lebih tinggi daripada bahasa-bahasa realnya, bahasa senyatanya. Nah, dengan ungkapan atau dengan pemahaman seperti itu, ya, jadi termasuk ini ada ya orang Yahudi yang mengatakan Allah lah yang membutuhkan kepada kami tidak butuh kepada Allah lah yang membutuhkan kepada kami. Ini adalah orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Memang mereka itu punya nenek moyang, orang-orang Yahudi sebelum zamannya Nabi Muhammad. Tetapi anak turunnya itu hidup bersama-sama dengan Nabi ketika di Madinah. Sanak tubuh, maka akan mencatat siapa kami Allah. Enak muru, artinya memerintahkan siapa kami bima dengan mencatat terhadap sesuatu kalau yang pada berkata siapa ladina fi sokhaifi a'malihim di dalam lembaran-lembaran amal-amal perbuatan alladzina oleh Allah. Cara memahami seperti itu dicatat.
bukan dibiarkan, dicatat untuk dipakai sebagai pengisi kitab catatan dari amal-amal mereka semuanya. Dicatat. Jadi ya kita harus hati-hati ya kalau begitu. Ngomong ini kalau terkait dengan status Allah sebagai Tuhan itu diusahakan yang benar. Jangan sampai keliru. Karena apa? Karena nanti jeda, apalagi itu munculnya itu sesuai dengan akidah yang ada di dalam hati. Nanti yujazau untuk diberi balasan siapa alladzina alaihi atas qaul. Di ucapan seperti itu nanti akan diberi balasan. Wa fi qiraatin dan di dalam suatu bacaan bil ya'i dengan ya yaitu bukan sanak tubuh tapi sayuk tabu mabniyan karena dimabnikan lil maf'uli kepada maf'ul. Berarti mabni maf'ul itu menjadi bentuknya pasif, bukan sayak tubuh tetapi sayuk tabu. Wa qatlahum wanak tubuh dan mencatat siapa kami qatlahum akan membunuhnya mereka atau alladzina apa qatlahum bin nasbi dibaca dengan nasab warafi dan rafa. Lahum dibaca qatluhum berarti jadi fa'il. Al-anbiya'a kepada para nabi bighairi haqqin dengan tanpa hak. Disandingkan ungkapan mereka yang seperti itu tadi itu dengan catatan mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Bahkan ada ulama yang menafsirkan bahwa derajat daripada ucapan mereka untuk mendistorsi atau untuk menurunkan posisi daripada Allah menjadi orang yang fakir itu lebih derajatnya itu lebih rendah dibanding dengan mereka membunuh terhadap para nabi. Tuhan digosrok dijatuh-jatuhkan sejatuh-jatuhnya di dalam mindset mereka. Mereka membunuh para nabi. Contohnya ya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ini semuanya dibunuh oleh mereka. Lafal Ambiya bighairi haqqin dengan tanpa hak. Ada tanpa hak. Orang memperjuangkan kebenaran, orang mengungkapkan terhadap kebenaran, tapi kemudian jawabannya itu adalah pembunuhan. Ini ya masyarakatnya memang masyarakat sudah chaos ya, sudah luar biasa rusaknya. Iya, orang memperjuangkan kebenaran, tetapi tantangannya itu adalah ancaman terhadap pembunuhan, dan itu real. Bismillahirrahmanirrahim. Bighairi haqqin wa naqulu dan berkata siapa kami Allah bin nuni dengan nun wal ya'i dan ya wa yaqulu. Ay Allahu artinya Allah lahum kepada alladzina fil akhirati di akhirat besok ala lisanil malaikati dengan lisannya para malaikat. Allah nanti ketika di akhirat besok akan berkata melalui lisannya malaikat, duku rasakan olehmu semua azab al-hariki akan azab neraka al-harik. Neraka al-harik itu neraka yang apinya itu meluap-luap. An-nari artinya an-nara artinya neraka. An-nara artinya akan neraka. Jadi konsekuensi dari diantaranya menganggap bahwa Allah itu lebih miskin dibanding dengan manusia, dibanding dengan orang-orang Yahudi. Ini termasuk juga membunuhi kepada para nabi. Ini besok mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dzuk wa'adzab al-hari. An-nari wa yuqalu dan dikatakan lahum kepada alladzina ulku fiha. Lahum idza ulku ketika dilemparkan siapa alladzina fiha di dalam an-nar. Dikatakan kepada mereka ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka itu
Dzalika bima qaddamat aydikum. Apa? Dzalika adapun hal tersebut. Al-adzabu artinya adab. Itu bima sebab sesuatu qaddamat yang telah mengerjakan apa aydikum tangan-tangan kalian semuanya. Ubiro diambil ibarat atau ungkapan apa biha dengan aydikum. Anil insani dari manusia. Di antara af'ali karena kebanyakan dari tindakan-tindakan itu tujabilu terjadi apa al-af'al biha dengan aidikum. Jadi ada ayat Al-Quran yang menyatakan ini ungkapan kepada mereka, mengapa mereka itu dilemparkan ke dalam neraka. Karena hal ini merupakan efek daripada apa yang diperbuat oleh tangan-tangan mereka. Nah, tangan itu adalah arti kiasan. Kenapa disebutkan tangan sebagai wakil dari tindakan mereka? Karena kebanyakan tindakan-tindakan itu dikerjakan oleh tangan manusia. Karena kebanyakan tindakan-tindakan manusia itu, sebenarnya tindakan itu bisa menggunakan kaki, tindakan bisa menggunakan tangan, tindakan bisa menggunakan siku, tindakan bisa menggunakan perangkat-perangkat tubuh yang lain, bahkan cara lebih halus dengan menggunakan mata. Ini juga bisa. Akibat main mata maka orang jadi tawuran. Atau sebaliknya akibat main mata maka orang jadi saling mencintai dan seterusnya. Nah, tapi di sini, jadi di sini yang namanya penggunaan kata aidikum, apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan mereka ini mewakili terhadap tindakan mereka. Hal ini merupakan akibat daripada atau siksa ini merupakan akibat daripada tindakan-tindakan manusia. Wa anallaha dan sesungguhnya Allah itu laisa tidak ada siapa Allah itu bidzallamin. Itu bidzallamin. Zat yang banyak dolimnya. Abididilmin. Zat yang memiliki kezaliman lil abidi kepada hamba. Fayu'adzibuhum maka kemudian menyiksa siapa Allah hum kepada al-abid bi ghairi dzambin dengan tanpa dosa. Kalau Allah itu menyiksa mereka dimasukkan ke dalam neraka seperti itu bukan merupakan tindakan kezaliman dari Allah. Bidzallamin di sini zat yang banyak ini jamak taksir, jamak yang tidak beraturan, berarti Allah itu banyak kezalimannya. Nah, jangankan begitu, satu kezaliman saja tidak dilakukan oleh Allah. Makanya tafsirannya adalah bidzulmin, sebagai zat yang memiliki satu kezaliman, satu saja tidak ada kezaliman. Apa di sini adalah tukang berbuat zalim? Sama sekali tidak. Jadi kalau Allah itu menyiksa kepada mereka, kemarin sudah dijelaskan di dalam kitab Mukhtasar, ini merupakan suatu keadilan dari Allah Ta'ala. Jadi adanya kezaliman kemudian dibalas dengan balasan yang sepadan itu merupakan balancing atau penyeimbangan dari suatu keadaan sehingga di sini sehingga di sini tepatnya adalah Allah itu berbuat adil. Allah berbuat adil. Kalau itu tidak dilakukan seperti itu, maka nanti peraturan di dunia ini jadi kacau karena pilih-pilih yang di sini tidak dilakukan punishment, yang di sana dilakukan punishment. Ada perbedaan. Allah tidak membeda-bedakan bidzulmin lil abidi kepada hamba-hambanya. Wa yu'adzibuhum bi ghairi dzambin, tanpa dosa kemudian disiksa. Tidak. Kalau ada seorang hamba yang disiksa itu pasti karena adanya dosa yang dilakukan oleh hamba itu. Gitu.
Alladzina 183 yaitu orang-orang banyak. Alladzina alladzina itu naat itu sifat. Alladzina yang begitu. Lilladzina kepada lafal alladzina qablahu yang sebelum lafal alladzina yang qalu yang berkata siapa alladzina. Naat atau sifat Muhammadin kepada Muhammad innallaha sesungguhnya Allah itu qad ahida sungguh telah menjanji siapa Allah ilaina kepada kita fit Taurat di kitab Taurat Allah nu'mina jika tidak beriman siapa kita li rasulun kepada rasul nusadiku artinya membenarkan siapa kita kepada rasul hatta ya'tiana sehingga mengerjakan kata ya'tia sehingga datang kepada kita apa bikurbanin dengan korban takulu yang memakan kepada korban apa naru api. Jadi mereka itu berpedoman kepada kitab Taurat bahwa untuk percaya kepada Rasul. Jadi muara-muaranya sebenarnya ketidakpercayaan mereka kepada Muhammad. Ya termasuk Muhammad yang mengatakan mereka yang mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah itu fakir sedangkan kita adalah kaya-kaya. Akibat ada ayat yang mengungkapkan barang siapa man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Nah, bagi mereka untuk mengakui seorang rasul itu adalah apa yang mereka pegang dari kitab Taurat. Yaitu gimana? Kami ini tidak beriman kepada rasul sampai bahwasanya dia itu membawa kepada kita suatu korban yang dimakan oleh api. Ini memang tradisi dari nabi-nabi sebelumnya, termasuk mulai dari Nabi Adam dulu itu kan seperti itu yang dikerjakan oleh putranya Qabil dan Habil. Korban yang diterima itu yang mana itulah yang benar. Pada saat itu adalah untuk memutuskan siapa sebenarnya jodoh dari Iklimah Labuda itu pasangannya siapa. Iklimah lahir bersama-sama dengan Qabil, Labuda lahir bersama-sama dengan Habil. Tapi kemudian hukum itu menyatakan bahwa di-cross, disilang, bukan yang lahir bersamaan, bukan kembaran tetapi di-cross. Berarti Iklimah dengan Habil, Labuda dengan Qabil, tapi Qabil kemudian tidak mau untuk menerima. Dan kemudian diarbitrase menggunakan suatu korban di mana apabila korban itu diterima maka akan datang suatu mendung yang berwarna putih turun untuk membakar terhadap korban yang diterima itu. Ada versi lain yaitu bukan membakar tetapi mengangkat. Yang hasilnya itu hasil peternakan berupa kambing kibas yang terbaik. Kemudian yang Qabil adalah hasil pertanian yang diterima adalah miliknya Habil. Nah, termasuk sampai kepada pembunuhan. Jadi kasus pembunuhan itu sebenarnya bukan barang baru, tetapi mulai daripada generasi pertama, bahkan itu merupakan anak dari Nabi, itu melakukan pembunuhan. Sehingga ukuran daripada kebaikan itu, ada yang menyatakan bahwa ukuran kebaikan, kebenaran itu bukan dari nasab, anaknya siapa, tetapi kebenaran itu adalah apa yang dibawa oleh orang itu. Jadi anaknya orang baik, kalau dia juga membawa kebaikan, maka dia wajib diikuti. Tapi kalau anaknya orang baik, dia tidak melakukan kebaikan, tidak membawa kebaikan, tidak wajib diikuti. Jadi di YouTube itu
sengketakan antara apa namanya habaib bukan habaib, sayyid, sayyidah, syarif, syarifah, dan seterusnya. Ora usah melu-melu, ndak usah ikut-ikutan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi itu yang dipedomani oleh orang-orang Yahudi, bahwa kalau Rasul itu membawa korban, kemudian korbannya itu diterima dengan turunnya api yang membawa atau membakar terhadap korban itu, maka mereka menjadi mau beriman. Fala nu'minu, maka tidak beriman siapa kita laka kepadamu hatta ta'tiyana bihi, hatta ta'tiya, sehingga datanglah kepada kita apa bihi anar wahwa, adapun anar itu mah bahwa adapun korban itu mah sesuatu ya taqarrabu bihi, yang beribadah siapa yutaqarrabu, yang dipakai untuk mendekatkan diri bihi dengan ma ilallahi, kepada Allah Ta'ala, min na'amin, dari hewan, misalnya kambing-kambing, wa ghairiha, dan selain na'am, bukan ni'amin tapi na'am. Kalau ni'amin itu berbagai kenikmatan. Jadi kami ini tidak mau beriman kepada Muhammad sampai kamu itu bisa mendatangkan hewan-hewan kurban itu yang nanti ya fa'ingku bila, maka jika diterima apa ma jahat, maka datang apa narun, api bedau yang putih, minasamai, dari langit. Fa'akhrakan, maka kemudian membakar apa anar hu, kepada ma. Nah, gitu. Jadi kalau kamu sudah bisa menunjukkan Muhammad bahwa ada kurban berupa kambing, kemudian nanti ketika sudah dipersembahkan akan datang api atau mendung yang membawa api itu dari atas, kemudian membakar kepada kurban itu. Nah, baru kami ini mau beriman kepada kamu. Wa'illah, dan jika tidak, bagian maka tetap wa'illah, maka tetap apoma, maka nahu pada tempatnya. Kalau tidak diterima, maka ya setelah api itu datang, api itu kembali lagi dan korban itu masih berada di tempatnya, tidak berubah sama sekali. Itu berarti ditolak. Wa uhida, dan dijanji apa ila bani Israil kepada bani Israil apa dalika, hal tersebut, illa bil masih, kecuali di dalam al-masih, yaitu Isa wa Muhammadin. Jadi bani Israil itu ketika pada masa sebelum Nabi Isa itu janji seseorang nabi atau utusan itu bisa diterima itu apabila modelnya seperti itu. Tetapi sejak pada Rasul Nabi Isa Al-Masih dan Nabi Muhammad, modelnya tidak lagi seperti itu. Tidak. Jadi untuk memperoleh kepercayaan bahwa seorang nabi itu diterima, dianggap sebagai nabi, itu tidak lagi menggunakan bukti berkorban bagaimana yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Qala, telah berfirman siapa ta'ala, Allah Ta'ala. Kul, ucapkan olehmu, kalau pada zaman Nabi Muhammad itu ya korban, sembelih, kemudian dibagikan kepada fakir miskin untuk yang pertama, untuk diri yang berkorban itu berarti mensucikan diri. Kemudian yang kedua, untuk yang diberi itu berarti bisa memberi makan kepada mereka, suatu gizi atau kenikmatan, makanan yang bergizi ya. Jangan orang yang berkorban itu merasa diri bahwa dia ini telah berjasa untuk memberi
memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Jangan merasa seperti itu. Tapi yang kita rasakan adalah kita alhamdulillah telah mampu membersihkan harta kita dan diri kita. Ya, liyutahhirakum, supaya membersihkan terutama kepada jiwa kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kafir masih Muhammadin. Qala telah berfirman siapa ta'ala Allah ta'ala. Kul katakanlah olehmu Muhammad lahum kepada alladzina tabiqan karena mencela. Katakan kepada mereka Muhammad, qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian semuanya. Siapa rusulun para utusan beli dari sebelum saya bil bayyinati dengan membawa tanda bukti-bukti. Bil mu'jizati dengan berbagai macam mukjizat. Billadzi dan dengan sesuatu kultum yang berkata siapa kalian semua. Katakan kepada mereka Muhammad, lah nabi-nabi sebelum saya itu kan juga sudah datang kepada kalian. Yang dibawa oleh mereka itu ada kalanya mukjizat-mukjizat. Tetapi ada kalanya apa yang Anda katakan, yaitu berupa persembahan korban yang kemudian diterima, dan tandanya diterima itu adalah diambil oleh api. Itu sudah sebelum kalian. Walaupun seperti itu, misalnya Ka Zakaria seperti Zakaria. Zakaria itu kaladi kultum itu biladi kultum itu berarti Zakaria itu diangkatnya itu dengan model persembahan seperti itu. Yahya dan Yahya. Faqatal tumuhum, maka membunuh siapa kalian semuanya hum kepada Rasul. Namun kan kalian itu ya tetap saja membunuhnya, walaupun mereka itu membawa mukjizat, kalian berusaha membunuhnya, walaupun mereka itu telah mengorbankan binatang yang kemudian diterima oleh Allah, itu mereka juga, kamu juga tetap membunuhnya. Faqatal tumuhum. Nah, memang karakternya seperti itu ya. Ya memang kalau di Al-Quran orang-orang Yahudi itu memang jos IQ-nya. Ada yang menganalisis mengapa mereka itu kok IQ-nya tinggi-tinggi. Itu sampai bursa di Amerika Serikat itu yang menguasai mereka. Perekonomian perusahaan yang menguasai kepada mereka. Google itu juga begitu ya, yang menguasai mereka. Makanya kalau peta Palestina itu di Google Map itu nggak ketemu, nggak ada. Ini karena teknologi informasi dikuasai oleh mereka. Nah, itu memang ada kalanya mereka itu dipuji di dalam Al-Quran dalam intelektualitasnya. Ada yang menganalisis mengapa kok sampai setinggi itu kepandaiannya. Karena selama hidupnya sebenarnya Yahudi itu kan menderita. Ya, menderita. Jadi sampai ketika ketika bermusuhan dengan bangsa Romawi, itu mereka kan sampai diusir sampai mengembara kemana-mana, itulah sampai nanti ya akhirnya orang itu kalau tertempa terhadap kesulitan itu biasanya kalau masih dong-dongan itu berarti adrenalin yang muncul untuk mengatasi masalah, tapi sifatnya sesaat. Tetapi kalau itu sudah terbiasa, maka bukan lagi adrenalin, tapi menjadi terbentuk suatu karakter yang kuat, yang tangguh, kemudian mudah untuk menyelesaikan masalah. Orang Barat itu nggak mudah loh ya, hidup survive itu. Awalnya karena banyak mengalami tempaan karena kondisi lingkungan. Dingin dengan suhu sampai minus 4 derajat misalnya. Sampai katanya kalau musim dingin ya, baju itu rangkap 4 itu masih tembus itu dinginnya sampai ke kulit, sampai masuk ke tulang-tulang, ke sungsum yang namanya ruas-ruas itu seperti kemeretek
Makanya rumah-rumah mereka itu cenderung tidak menggunakan jendela-jendela seperti yang di tempat kita itu enggak. Dan di dalam rumah itu selalu ada perapian. Nah itu ya makanya berbiaya mahal. Tapi akibat dari itu mereka apabila bisa survive, maka mereka ini berarti orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas. Tapi ini berbeda dengan ya persoalan hidayah, masalah kecerdasan. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kutumkan Zakaria wa Yahya faqatal tumuhum wal kitabu, adapun kitab itu liman untuk orang di zaman Nabi Jina pada masa Nabi kita Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kitab ini tertuju kepada orang-orang Yahudi yang berada pada zaman Nabi kita, orang-orang Yahudi yang berada pada masa Nabi Muhammad. Wa ingkana, dan walaupun ada palfitru tindakan li ajdatihim, milik dari nenek moyang dari Alladzina. Walaupun tindakan-tindakan kepada para utusan berupa pembunuhan ini dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mengapa kok orang-orang Yahudi yang berada pada masanya Nabi Muhammad itu dihukumi mirip kepada nenek moyang mereka? Liridhohum, karena ridhonya alladzi nabihi dengan al-fi'al. Karena orang-orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad ini juga rela saja dengan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Fatima qataltumuhum, maka karena apa? Qataltumuhum, membunuh siapa kalian semua, hum kepada ar-rusul, in kuntum, jika ada siapa kalian semua itu shadiqin, pada benar-benar semuanya. Ya. Kalau memang kalian itu benar, mengapa kalian itu kok membunuh kepada para utusan? Mestinya kalau kalian itu memegang kebenaran, seperti yang kalian katakan tadi, kurban itu diterima atau diambil oleh api, dibakar oleh api, itu berarti diterima. Nah mereka itu kan sudah melaksanakan itu, tetapi mengapa kok tetap juga dibunuh? Dan kalian itu yes saja dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kalian. Jadi kalau kalian itu memang memegang teguh kepada kebenaran, mengapa mengapa kalian itu mengatakan hal seperti itu? Bi'annakum, di dalam sesungguhnya kalian semuanya itu untuk minun pada beriman siapa kalian indal ityani, ketika datang indal ityani, ketika datang bihi dengan al-fi'al. Ketika fi'al itu terjadi, bi'annakum tu'minuna, Anda itu tetap percaya saja kepada apa yang dilakukan oleh nenek moyang kalian. Itu 184. Fa'in kadzabuka, maka jika mereka mendustakan siapa alladzina kepadamu Muhammad, kalau mereka mendustakan terhadap kamu, kalau mereka tidak percaya kepada kamu, fakot kuntiba, santai saja, santai. Ini kalau dalam bahasa kita itu namanya Allah sedang menghibur kepada Muhammad. Jangan dipikirkan banget-banget. Jangan terlalu memikirkan banget-banget. Kenapa? Fakot kuntiba, maka sungguh telah didustakan siapa rusulun, para utusan mengkomunikasi dari sebelum kamu. Jauh yang pada membawa siapa rusul bil bayyinati, dengan tanda bukti al-mu'jizati, artinya berbagai mukjizat. Para utusan yang datang sebelum kamu saja itu juga didustakan oleh mereka. Padahal para utusan itu sudah membawa mukjizat. Ya, para utusan sudah membawa mukjizat. Tetap saja tidak dipercaya oleh mereka. Wazuburi,
membawa tanda bukti berupa mukjizat, juga membawa teks az-zubur. Teks zubur itu lembaran, berarti kasufi Ibrahim seperti sukupnya Nabi Ibrahim. Membawa lembaran-lembaran atau teks-teks kitab suci. Ini sebagai bukti. Membawa teks-teks kitab suci. Ini sebagai bukti. Ini juga tidak dianggap atau tidak diterima oleh mereka. Wal kitabi, dan membawa kitab babi kiraatin, dan itu di dalam suatu bacaan, dan di dalam suatu bacaan bi'batil ba'i, dengan menetapkan ba ihima di dalam kedua kata az-zaburi wal kitabi. Keduanya itu maksudnya ya dipasang di situ. Al-Muniri, yang mencerahkan, membawa kitab yang mencerahkan kepada mereka. Kitab Al-Munir ini, Al-Kitabil Munir ini artinya Al-Wadhiki, yang menjelaskan. Wa adapun Al-Kitabil Munir itu At-Tauratu, kitab Taurat, wal Injilu, dan Injil. Jadi walaupun Injil telah dibawa kepada mereka, jangan dikira Injil itu mulus-mulus saja. Jadi Injil itu kan diperjuangkan saat ini, padahal itu sudah dalam kondisi sudah carut-marut. Tapi pada zamannya Injil itu datang, ini jangan dianggap orang itu tunduk-tunduk, memusuhi kepada yang membawa Injil. Demikian pula Taurat. Ketika Taurat itu datang, memusuhi kepada yang membawa Taurat. Gitu keadaannya. Taurat wal Injil, fasbir, maka sabarlah kalian. Jadi intinya itu sebenarnya gimana? Kitab-kitab itu adalah kitab yang diturunkan oleh pembuat alam semesta ini. Kemudian diantara yang diciptakan oleh Allah itu adalah manusia. Tetapi aneh, memang Allah itu menyengaja membuat manusia. Yang manusia itu karakternya menjadi kayak gitu. Ada yang dibuat ekstrim ya, ekstrim kiri, ekstrim kanan. Karena surga dan neraka itu baru dimasuki ketika kondisinya juga ekstrim. Kalau benar banget itu ya ke surga. Kalau salah banget itu baru ke neraka. Nah ini perlu ekstrim-ekstrim seperti itu. Makanya ini kemudian didatangkan kitab yang sejelas-jelasnya. Sudah didatangkan kitab yang jelas-jelasnya, kemudian kok masih dilawan. Berarti yang melawan itu juga ekstrimnya luar biasa. Fasbir, maka sabarlah kamu Muhammad, kama seperti sesuatu baru yang pada sabar siapa ar-rusul. Utusan-utusan sebelum kami ini juga sabarnya itu luar biasa Muhammad. Jadi silakanlah kamu juga sabar seperti sabarnya mereka. Seperti Nabi Musa berjuang di hadapan Firaun. Ini qaulal layyina ya. Jadi ucapannya itu bukan ucapan bukan ucapan kasar, itu enggak ya, bukan liar, itu enggak ya. Ucapannya itu ucapan berbobot, ucapannya itu ucapan yang berisi, ucapan-ucapan. Karena apa? Ini sebagai utusan itu kalau berbicara harus dengan kualitas pembicaraan yang bagus ya. Nah ini disampaikan. Fir'aun ini walaupun isinya juga gedem-gedem dalam bahasa Jawanya, hatinya itu gedem-gedem pengen membunuh kepada Musa, tetapi mengungkapkannya ini juga secara baik. Jadi itu ya kompetisi di dalam menahan diri, kompetisi di dalam menyampaikan terhadap ungkapan dengan kualitas yang tertinggi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin 185. Adapun setiap jiwa itu dha'iqatul mauti, merasakan terhadap kematian. Nah ini kalau dijuruskan suruh sabar dilawan oleh mereka, ini kemudian jurusannya kok kullu nafsin dha'iqatul maut. Masya Allah, ini seperti menurun
artinya semua orang itu akan merasakan kematian, semua orang. Jadi kalau kita misalnya digitukan gimana? Takut ya, karena nanti akan menghadapi suatu tantangan yang berat apabila di sana. Disuruh menyeberang sungai misalnya, sungainya itu kalau musim begini ini arusnya kuat, bahkan di tempat-tempat tertentu itu dalam. Nah itu membahayakan. Tapi ingatlah bahwa setiap orang itu dia ajalnya itu telah ditentukan oleh Allah. Nah ini kan kalimat yang menakutkan itu kalau kita. Jangan-jangan karena kita itu diberi amanah untuk menyeberang itu kemudian kita nanti menjadi berujung pada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Atau di sini malah sebaliknya, bahwa yang namanya kematian itu sudah ada ketentuannya masing-masing, sehingga tidak karena kamu itu dimusuhi oleh mereka, tidak karena kamu itu dimusuhi oleh mereka, kemudian kamu menyebabkan kematian. Itu tidak, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu meninggal umurnya 63 tahun. Imam Syafi'i itu 54 tahun. Rata-rata segitulah ya. Dan umur 19 tahun itu sudah diperkenankan untuk memberi fatwa tingkat dunia di Masjidil Haram. Wah, berarti maturity daripada orang kita ini telat kalau dibandingkan dengan orang-orang seperti itu. Kedewasaan kita untuk menjadi pelayan kepada masyarakat itu telat. Kalau di tempat kita itu orang yang dianggap ngerti itu ya umurnya sudah di atas 30 atau bahkan di atas 40. Tapi itu tidak ya, Insya Allah itu ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut nama tuwaffawna, dan sesungguhnya dipenuhi siapa kalian semua. Tuwaffawna, dipenuhi siapa kalian semuanya, ujurakum, akan pahala-pahala dari kalian semuanya. Ai jaza'u a'malikum, artinya balasan dari amal-amal kalian semua. Yaumul qiyamati, besok di hari kiamat. Jadi mati tidak mati, kalau mati ya mati, kemudian baru besok di hari kiamat itu dilakukan pembalasan terhadap apa-apa yang telah kamu kerjakan. Termasuk juga ini ya, orang yang kalau ada musibah yang sifatnya masif seperti gempa bumi, banjir, kemudian angin angin topan, itu kan bisa memporak-porandakan manusia dalam jumlah yang besar. Nah di situ itu tidak ditentukan hanya orang-orang yang jahat saja yang dikenai azab, tetapi termasuk orang-orang yang baik. Nah orang-orang yang baik apabila terkena kematian akibat dari musibah itu bukan karena dia itu diazab, tidak. Nanti itu di akhirat ada hitungannya sendiri ya. Jadi kadang-kadang Allah itu memilih orang baik masih muda ini diambil olehnya. Ini supaya orang ini tetap dalam kondisi orisinil baik, sehingga belum sampai melakukan perbuatan jahat atau perbuatan jeleknya baru sedikit, tapi kemudian sudah diambil agar supaya orang ini masih menjadi bertahan sebagai orang yang baik. Yaumal qiyamati yu'tika jaza'u a'malikum. Itu dipenuhi nanti, pahala-pahala itu dipenuhi. Yaumal qiyamati, bisa di hari kiamat. Paman, maka adapun barang siapa itu yuksika, dijauhkan siapa mana, ibu ida, artinya dijauhkan siapa man anil nari, dari neraka. Wadkhila, dan dimasukkan siapa man al jannata, akan surga. Faqad faza, maka sungguh beruntung siapa man. Barang siapa dimasukkan ke surga, dijauhkan dari neraka, maka dia menjadi orang yang beruntung. Ya. Itu
hidup sekali ini, makanya kita usahakan agar supaya kita menjadi orang yang baik. Di antara upaya untuk menjadi orang yang baik itu ya amal-amal yang kita lakukan baik. Yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Jadi punyalah komunitas orang-orang yang baik. Jangan sampai kita ini punya komunitas orang-orang yang tidak baik. Karena komunitas orang yang tidak baik itu juga akan mempengaruhi kepada orang pada mindsetnya. Rugi kita kalau seperti itu. Di dalam kitab Ta'lim itu ada syair anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarrani yaqtadi. Dari seseorang jangan kamu tanya kepada dia secara langsung, kamu ini baik apa tidak. Jangan ditanya secara langsung. Karena apa? Karena seseorang itu akan mengikuti polanya itu dari temannya. Lihat saja temannya seperti apa. Kalau begitu kamu lihat temannya saja seperti apa. Kalau dia suka berteman dengan orang-orang yang baik, berarti dia itu ya baik. Tapi kalau dia tidak suka berteman dengan orang-orang yang baik, orang kok temannya itu orang-orang yang tidak baik, tidak mampu membentuk kepada pribadinya dia. Nah itu berarti orang yang tidak baik juga. Fa in kana du syarrin fa jannibhu sur'atan wa in kana du khairin fa qarinhu tahatati. Kalau dia itu punya kejelekan, maka fa jannibhu sur'atan, segera kamu jauhi. Nah, termasuk orang yang tidak improvement, tidak mengembangkan kebaikan kita, tidak mendidik kepada kita. Nah, waktu berjalan terus kok stagnan, gini-gini aja, tidak bertambah-tambah. Nah, itu ditinggalkan yang kayak gitu. Cari kepada yang mampu memberi tambahan, karena waktu itu berjalan. Wa in kana dzu khairin faqarinhu tahtati. Kalau terhadap teman yang bisa memberi kebaikan, membentuk kita menjadi lebih baik, maka temani dia. Maka kamu akan mendapatkan petunjuk atau hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Jaza'a amalikum yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Paman yuktika anin nari wa adkhilal jannata faqad fat. Barang siapa tadi dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia menjadi orang yang beruntung. Ainala artinya memperoleh siapa man goyata matrubi akan tujuan dari pencarian dari man. Jadi akan bisa memperoleh targetnya, dia akan bisa memperoleh cita-citanya. Seolah-olah kalau dikatakan masuk surga kemudian dibandingkan dengan dapat uang 10 juta gitu, kita kok pilih dapat uang 10 juta dibandingkan dengan surga. Coba itu lebih diperdalam lagi supaya yang namanya ungkapan surga itu lebih bisa lebih menonjol pada mindset kita, sehingga itu tidak cuma permainan kata-kata, tidak hanya merupakan suatu nasihat, tetapi bagaimana supaya yang namanya surga itu betul-betul merupakan sesuatu yang apabila dibanding dengan harta dunia ini bisa nyata-nyata dominan. Amal hayatut dunia, dan tidak ada pun kehidupan dunia, al-aisyu artinya kehidupan fiha di dalam dunia itu illa mata'ul ghururi, kecuali kesenangan yang menipu. Kehidupan dunia itu, dan tidak ada kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Coba senang apa? Mobil. Nah, disenangi dipuja-puja, dipakai lama-lama akhirnya catnya juga akan memudar. Kemudian apalagi kalau ada underdealnya yang mulai rusak. Nah, berarti itu kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Nah, orang senang dengan seseorang,
dipuja-puja, lama-lama ya akhirnya kulitnya keriput. Nah, kulitnya keriput. Nah, itu. Nah, ini dunia. Dunia itu digambarkan dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Syahwat-syahwat. Nah, syahwat-syahwat. Nah, itu lama-lama juga pudar. Ya, lama-lama pudar. Ada dulu itu perempuan perempuan pekerja malam di dekat stasiun. Ini cerita dari teman saya. Rumahnya di selatan stasiun. Kalau setelah Isya itu pergi ke utara. Nanti kalau sudah menjelang pagi itu pulang. Besok lagi juga seperti itu. Ya dapat uang mestinya, tapi uang itu kan tidak hanya dipakai untuk makan, tapi juga membeli make up, untuk membersihkan diri, merawat diri, dan itu butuh biaya yang besar itu. Kalau dengan biaya yang diperoleh itu dia bisa menabung terhadap kekayaan yang melimpah, maka dia akan selesai, akan punya acara yang lain karena, tetapi ternyata tidak, dan itu bertahun-tahun sampai akhirnya orang ini menjadi tua, tidak merasa profesinya tetap seperti itu, dan lama-lama menjadi tidak laku. Nah ini kalau sudah tidak laku seperti itu berarti dia tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa ma mata'ud dunya illa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wah, ada orang yang ketika mobilnya itu berat sedikit saja itu susahnya minta ampun. Nah, tapi ada juga orang yang yang namanya barang dunia ya mesti rusak, barang dunia saja. Ya awalnya ya bagus, tapi karena barang dunia ya dipakai. Ya untuk dipakai, kalau rusak ya nggak apa-apa, memang itu barang dunia. Dan yang berikutnya adalah supaya kita memahami bahwa masing-masing barang kalau itu statusnya dunia punya ajal. Jadi gelas pecah misalnya, gelas pecah ya biar, nggak apa-apa, gelas pecah. Jangan mencari orang yang memecahkan gelas itu siapa, tindakannya tidak hati-hati, ceroboh, dimarah-marahi. Bukan, gelas ini memang sudah sampai kepada ajalnya. Kalau sudah sampai ajalnya, hati-hati, yang penting kaki tidak menginjak kepada pecahan dari gelas itu. Jadi jangan diurus gelasnya, tetapi diurus orang agar supaya selamat dari pecahan kaca-kaca tadi. Nanti gimana? Cari lagi, malah dengan gelas yang model lama itu yang sudah pecah, maka bisa diperoleh gelas model baru. Kalau tidak pecah seperti itu, tidak akan punya yang baru. Kadang-kadang Allah itu memberi rezeki itu karena seperti itu, tapi hatinya itu yang tertata. Jadi Allah itu ingin memberi sesuatu yang baru, yang lebih baik, tetapi kronologisnya harus melalui seperti itu dan melihat bagaimana kondisi hati dari seseorang, gitu ya. Diberi keuntungan kok malah menggerutu, nggak jadi diberi keuntungan. Apa saja yang ada di dunia ini, apa saja pasti itu nanti, misalnya kita muji-muji, wah satenya enak, satenya enak, kalau begitu belilah di bapulan, di bawah bapulan, 1 bungkus 2 bungkus, yang 1 bungkus kemakan, 1 bungkus tidak, sampai besok belum dimakan, basi. Kalau udah basi gimana? Enggak enak. Nah, enggak enak. Katanya kemarin enak, kok enaknya umurnya cuma 24 jam. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, beli apa misalnya? Nah itu nanti kalau sudah kenyang ya sudah. Setelah kenyang itu sudah tidak enak lagi. Coba daging-daging yang harganya sekarang mahal, besok ketika korban, itulah daging itu. Ya, daging itu kayak ya, daging itulah, ambillah bagian kakinya itu nggak ada yang memasak, padahal kalau di luar itu korban itu harganya mahal sekali. Berarti apa? Itu karena karakter daripada dunia. Ilah matal gurur al batilu, artinya yang batil, ya tamatau yang bersenang-senang. Siapa
siapa Bismillahirrahmanirrahim. Siapa man bihi dengan dengan al-batil qalilan dalam keadaan dikit tumayatna maka kemudian binasa. Jadi dunia itu kalau disenangi, senangnya hanya sedikit. Kemudian yang banyak itu adalah setelahnya binasa atau setelahnya itu hilang. Setelahnya binasa atau hilang. Latublamunna, sungguh dicoba siapa kalian semua. Kutiba dibuang minhu dari lafal latublamunna apa nunur rokin non rafa. Latublamunna, asalnya seperti itu. Karena ada wawu jamak, kemudian bertemu dengan nun taukid sakilah. Latublamuna itu baru jamak. Jamaknya adalah jamak mudzakkar. Bukan jamaknya itu adalah af'alul khamsah. Di situ ada fi'il mudhari' yang taf'aluna, taf'alani, yaf'aluna, taf'ulina. Itu termasuk fi'il-fi'il yang jumlahnya 5 atau al-af'alul khamsah. Ini dijamakkan latublawuna, kemudian masuk nun taukid atau nun yang memberi penguatan dalam bentuk tasjid. Wunanna, akhirnya karena nun ketemu dua maka diambil nunnya satu. Latublawunna. Kutiba minhu nunur rafi litawalayin nunati, karena berturut-turutnya beberapa nun. Walwawi dan walwawi dan wawi dan wawu dhamir jam'i ya dhamir jamak. Lil tiqa'i sakinah ini karena bertemu mati dua. Aila tukhbarunna, artinya sungguh dikabarkan betul-betul. Apa bi amwalikum, di dalam harta-harta kalian semuanya, bil faraidi, dengan suatu ketentuan-ketentuan, biha di dalam amwalikum wal jawa wal hawaiji, dan berbagai kebutuhan. Kalian itu punya harta benda yang kalian miliki nanti akan mendapatkan cobaan-cobaan. Tublawunna, sungguh akan dicoba kalian harta-harta kalian itu. Cobaan pada harta itu apa? Bil faraidi, agama menentukan ada fardu-fardu. Misalnya zakat. Zakat pada harta benda. Zakat apa? Zakat fitrah. Oke. Zakat yang di luar fitrah itu zakat mal. Zakat mal itu dilakukan oleh manusia. Itu cobaan itu. Kalau gaji berarti ada zakat profesi. Kalau zakat mal, orang bertani, menanam azuru, itu ada zakatnya sendiri. Kalau yang namanya menanam padinya dengan irigasi, maka zakatnya adalah 5%. Kalau dengan tanpa irigasi, maka zakatnya adalah 10%. Ya. Atau 5% ya, 5% kalau nggak salah seperti itu. Kemudian zakatnya emas, yaitu 2,5%. Emas, atau kemudian zakatnya barang temuan, zakatnya barang tambang, zakatnya binatang ternak. Kambing setiap 40 itu 1 ekor. Kalau lebih dari 40 berarti pakai kelipatannya 40 itu. Dan seterusnya itu harta benda. Kalau punya, makanya tapi kalau harta benda itu masih dipakai, maka tidak terkena zakat. Anda punya kalung, Anda punya anting-anting, Anda punya cincin, tapi dipakai, itu tidak dizakati. Tetapi yang tidak dipakai, yang disimpan itu yang dizakati. Demikian pula rumah, kalau dipakai tidak, tetapi kalau punya rumah dikoskan, nah ini kemudian dizakati, karena itu adalah harta benda. Zakatul amwal, al-amwalu az-zakawi, harta-harta zakat. Ini bil faraidi, dan itu ujian buat manusia. Tapi pernah ada yang ngitung kalau di Indonesia ini orang di konsep pajak, maka
hasilnya itu lebih banyak dibandingkan dengan di concern zakat, maka hasilnya lebih banyak dibandingkan dengan pajak. Ya, yang sudah menulis buku ini adalah Pak Farid Masudi. Pak Farid Masudi. Itu ada bukunya namanya Zakat versus Pajak. Sudah pernah dibahas di mana-mana ini. La tublamun bi amwalikum fi hawal khawaiji dan juga kebutuhan-kebutuhan. Jadi harta benda itu terkait dengan kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk sehari-hari, kebutuhan untuk menyekolahkan, kebutuhan untuk belanja, kebutuhan dan sebagainya. Ini supaya dia terkendali, jangan bebas liar, tidak ada rencana-rencana dan tidak ada pertimbangan-pertimbangan keagamaan. Nah, gitu ya. Wah, kalau kita ini ke orang tasawuf, sudah remuk kita ke orang tasawuf. Seperti saya punya Mbah Yai, Mbah Zainal itu mengatakan orang itu kalau punya baju cukupnya 4, ya sudah 4. Dengan 4 itu maka bebas hisab. Tapi kalau lebih dari 4 maka terkena hisab. Nah, gitu. Berarti gimana? Satu dipakai, satu dicuci, satu pakai, satu dicuci, seperti itu. Kalau punya rumah 2 kamar cukup, ya 2 kamar itu bebas hisab. Kalau lebih dari 2 kamar maka menjadi terkena hisab. Dan diri kalian semuanya. Diri kalian ini juga ada fardu-fardunya. Kita punya tubuh. Tubuh ini bukan bebas menurut kemauan kita saja. Tubuh ini terkena kewajiban sholat. Tubuh ini terkena kewajiban haji. Tubuh ini terkena kewajiban untuk melakukan sedekah, untuk memberi pertolongan kepada orang lain, gitu ya. Beribadati dengan berbagai ibadah, wal balai dan bala, cobaan. Tubuh ini terkena sakit. Bagaimana ketika tubuhmu sakit? Apakah kamu bisa sabar apa enggak? Itu namanya cobaan di dalam tubuh kita. Belum lagi di bagian software kita, pikiran kita, hati kita seperti apa ketika terkena cobaan. Bisakah kita ini survive? Bisakah kita ini tahan terhadap cobaan dalam hati kita, cobaan di dalam jiwa kita? Itu nanti sebenarnya Allah itu memberi peluang-peluang bagi kita untuk mendulang terhadap pahala. Karena pahala yang terselip di dalam cobaan itu besar sekali. Wala tasma'unna, dan niscaya pada mendengar betul siapa kalian semua minal ladina, dari orang-orang banyak, itu yang pada diberi siapa ladina alkitab akan kitab min qablikum, dari sebelum kalian semua, Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Minal ladina, dan dari orang-orang banyak, asyaraku, yang pada mensekutukan siapa ladina min Arabi, dari orang Arab. Dan akan suatu penyakit katiran yang banyak. Dan dengan kamu dicoba seperti itu, baik yang terkait dengan harta kamu maupun jiwa kamu akan juga mendengarkan bagaimana cemoohan yang diberikan kepada kalian yang berasal dari orang-orang ahli kitab. Ya, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik, orang-orang Arab ini, adang katiro, dengan berbagai variasi daripada menyakiti terhadap kamu, menasubi, dari memaki kepada kamu, ta'ani, wa tasbibi binisaikum, mengganggu terhadap istri-istri kalian semuanya. Ya. Wa in tasbiru, namun wa in tasbiru, dan jika sabar siapa kalian dari kata hal tersebut, watataku, dan takwa siapa kalian Allah kepada Allah, fa'inna dzalika, maka sungguhnya hal yang demikian itu minazmil umuri, dari sehebat-hebatnya perkara. Kalau kalian bisa sabar, bisa tetap takwa kepada Allah, maka kalian berada pada kondisi yang paling hebat. Min ma'zumatihal, artinya dari sehebat-hebatnya al-umur allati, yang ya'zimu, yang tangguh, yang unggul, allati ya'zimu alaiha liwujubiha min ma'zumatiha allati ya'zimu, yang tangguh alaiha, atas allati,
Ya'zimu yang tangguh siapa? Siapa man alaiha atas allati liwujubiha karena wajib-wajibnya allati. Ya, sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita lam yahtalim dulu. Ya, lam yahtalim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qadu daha mudalaka wa madata aba asala bi mada zamani minhu damabun falam daharaba wa ma waqa'an dubabatun abadan fi jismihi al-hasani biqalbihi ka'ama min ru'yatun sabadat wala yuratharu ba'udin minhu qalbuhu lam yanan wal 'ainu qad na'asat wala yara dillahu bi syamsi adani fahu qad 'allada qauman idza jalasu dal wiladati syifyada bimuhtadani adil qasai safhafad hadakuna mina syarri narin wa surukin wa bimikani walhamdulillahi rabbil alamin. Minta anu dicek.